insya Allah kalau baca buku itu kayak lagi, ini banyak teman-teman yang bilang yang udah baca ya, Nah, itu kayak lagi didongengin, lagi diceritain gitu. oh gitu. Ini titik terendah dalam hidup Nah, saya, Mas. Yaitu eh, saya kalau cerita ini suka, karena waktu itu apa ya? Istri saya itu sama anak-anak 2 hari itu harus menahan lapar, Mas. Jadi di oh, rumah tuh nggak ada makanan sama sekali. Sebenarnya itu semuanya sama. Apa penyebabnya itu cuma satu itu tadi yang ada oh di buku itu dari udah. sekian banyak akar, Iya, penyebabnya cuma cuma satu. satu itu. Dan satu itu bisa menjadi ketika di rumah bisa menjadi sebuah solusi ya gitu. Iya, Apa itu gitu. satu itu? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman semuanya. Kembali lagi di Science Sharing in Sabilisalam, masih bersama Ade. Dan kali ini kolaborasi yang luar biasa kembali kita coba hadirkan untuk rekan-rekan semuanya. Ada Ustadz Hendra Irawan. Gimana Ustadz, kabar Ustadz? alhamdulillah baik-baik. Baik Ustadz ya. Sering bertemu, akhirnya sekarang masuk di Science Sharing in Sabilisalam yang dibuat oleh Sabilisalam Media. Akhirnya kita Alhamdulillah. bisa berkolaborasi, bisa sharing seputar ilmu dan apapun itu yang insya Allah bermanfaat Ustadz ya. Amin, insya Allah, insya Allah. Sibuk nih Ustadz belakangan. Menyibukkan diri. Menyibukkan diri, wah Allahu Akbar. Luar biasa ya. Nah teman-teman kita kehadiran Ustadz Hendra Irawan yang insya Allah akan terus berkolaborasi bersama dengan Sabilisalam Media hari ini, esok dan seterusnya. Semoga bisa memberikan kebermanfaatan untuk rekan-rekan semuanya yang menyaksikan ya tentunya. Ustadz, pasti sebagian sudah banyak yang kenal dong dengan antum ya. Masya Allah. Tapi untuk di media kali ini yang ada di Sabilisalam, sebagian mungkin ada yang belum kenal, ada yang sering lihat tapi nggak tahu siapa sih gitu kan. Ada yang sama sekali belum pernah lihat dan akhirnya baru ngeliat kali ini gitu. Sebenarnya Ustadz Hendra Irawan ini siapa sih? Ya. Lulusan dari Mars, Jupiter gitu ya. Kemudian Masya Allah. Ustadz ini sering bergeraknya kemana gitu? Komunitas kah, masjid ke masjid atau ada yang khusus gitu Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Ade Siap Ustadz. dan terima kasih teman-teman semua yang menyimak. Mudah-mudahan siapapun yang menyimak tayangan ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Amin, Subhanahu wa amin benar taala. Ustadz. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadikan iman kita semakin Amin. kokoh ya. Amin, benar. Insya Allah membuat kita juga ilmu kita semakin bertambah Benar, dan amin. tentunya dengan bertambahnya ilmu bertambah amal kita juga. Benar. Dan yang paling penting lagi Mas Ade, Apa itu, mudah-mudahan dengan belajar ilmu lewat tayangan ini, teman-teman, ini menjadi jalan dosa kita juga diampuni Allah Subhanahu Amin, wa amin, taala. alamin. Benar, benar, benar. Luar biasa ya Ustadz ya. Gitu. Nah, kalau ditanya siapa saya, ya saya adalah Hendra Irawan. Benar sih sesuai namanya tadi ya dipanggil. Tahu Ustadz. Hendra Irawan. Kalau lahirnya di Jakarta Mas Ade. Oh, asli Jakarta berarti Ustadz. Alhamdulillah. Kemudian takdir Allah waktu itu dapat tugas dakwah di Malang tahun 2010. Oh 2010 udah Ya, cukup lama. kemudian 2 bulan di Malang ternyata takdirnya Allah ketemukan saya dengan istri. Oke. Jadi istri saya orang Malang. Oh istri orang Jadi Malang, alhamdulillah. bertemu hanya 5 menit dalam satu forum. Oke. Enggak, itu juga ngobrol-ngobrol biasa. Nah. Kemudian 2 pekan kemudian saya langsung datangi ke orang tuanya. Wah ini kayaknya perlu dicontoh ya dengan kawan-kawan semuanya yang menyaksikan ya. Bertemu dalam satu forum yang sama, ngobrolnya tidak intens. Enggak, Tiba-tiba 2 minggu kemudian, saya langsung minta ke ibunya. Allahu Akbar, luar biasa. Itu awal pertama kali ada deg-degan gak Ustaz? Nah itu dia, kayaknya emang udah langsung kayak ada connectivity-nya gitu ya, kayak kesetrum gitu, jet gitu Oh, ya. oke, udah nyetrumnya. Ya cuma biasa aja Mas, karena kan kita lagi aktivitas kegiatan sosial bener. juga. Tapi kok abis itu kayaknya Masya Allah, ya mungkin sudah Allah Allah rancang sedemikian rupa Ustaz ya. kemudian Benar. dikasih kemudahan alhamdulillah. Sampai akhirnya ketemu orang tuanya pun juga dipermudah. Ya wes, silakan mau kapan. Malah ditantang. Oh malah ditantang Jadi sama pas orang ketemu tuanya. itu malah ditantang. Maunya kapan? Loh, akhirnya bingung juga. Keder juga disebut. Ya Oke. alhamdulillah. Allah. Sampai sekarang akhirnya anak berapa Ustaz? Sekarang alhamdulillah
sudah menikah dan baru dikaruniai 5 orang putra-putri, Mas. Oh baru ya Baru Ustaz ya. 5. Berarti ada rencana nih kayaknya membentuk tim ini ya. Insya Allah, Entah tim voli atau tim futsal ini nanti ya. Aduh, Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi yang paling besar usianya 12 tahun, 12 tahun. yang paling kecil usianya 7 tahun. Oh berarti jaraknya dekat semua nih Ustaz. Insya Allah dekat, Alhamdulillah. Oke, nah perjalanan dari 2010 Allah takdirkan ke Malang, akhirnya bertemu dengan istri. Dan di situ sudah memulai dakwahnya Ustaz. Ya, jadi dulu saya lebih aktif itu di kegiatan sosial, di Oh, oke, kegiatan sosial. lembaga sosial, Lembaga sosial 6. kemudian juga aktif di kerelawanan, Oh, termasuk oke. eh, relawan kemanusiaan internasional. Jadi siap, saya Ustaz. pernah juga izin Allah pernah, ini kan lagi ramai tentang Palestina. Benar. Tahun 2018 saya pernah izin Allah Mas itu menyampaikan amanah langsung dari rakyat Indonesia, So, memberikan bantuan langsung ke saudara-saudara kita di Palestina. Jadi saya pernah menginjakan kaki di bumi Syam, yaitu salah satunya di Palestina itu dan akhirnya bisa 2018. merasakan langsung atmosfer yang ada Ya, itu bagaimana betul Ustaz ya? itu, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas khusus itu. Amin amin. Insya Allah nanti kita coba merumuskan, siapa tahu kita bisa membuat kajian offline ya. Insya Allah. Siapa tahu nanti teman-teman bisa hadir dan bisa sedikit tercerahkan karena belakangan ini marak isu-isu yang mulai melemahkan giroh gini Ustaz. Perjuangan, betul. Melemahkan perjuangan yang tadinya mau bersedekah mundur. Iya. Yang tadinya mau posting tentang ini mundur gitu kan. Aduh, Masya Allah. Kok jadinya seakan-akan jadi pro ke kubu yang sebelah gitu akhirnya kan. Siap. Insya Allah nanti kita coba rumuskan bagaimana nanti semoga Allah mudahkan lah untuk kita bisa berkumpul, Ya. memperkuat ukhuwah di antara kita semuanya. Insya Allah. Artinya ketika ada saudara muslim kita yang satu tersakiti, kita pasti akan merasakan juga. Ya, betul. Nah, oke. Saat perjalanan tadi akhirnya sampai dengan hari ini Ustaz ya. Sebenarnya kita pengen bahasnya nih di depan saya nih teman-temannya ada satu buku yang Allahu Akbar. Ini Ustadz sudah buat karang sedemikian rupa. Tapi kalau kita mau bahas satu persatu dalam waktu pertemuan yang singkat ini kayaknya nggak mungkin. Nggak cukup ya. Nggak cukup. Tapi kita coba bahas per sub materinya aja. Baik, siap. Dari judul covernya nih teman-teman semua ya. Ini udah kayaknya itu kayak menohok gitu ya. Ini ngaco nih gitu kan. Tapi kalau baca judulnya teman-teman, jangan kayak orang susah. Kemudian ilustrasinya ada uang yang dililit gitu kan. Ya. Kenapa sih kita itu harus menepis kata-kata ini? Jangan kayak orang susah. Ya. Jadi saya cerita dulu ya Mas ya. Boleh. Kenapa buku itu lahir? Ini buku perdana saya. Oh ini buku perdana, Ya, siap. judulnya Jangan Kayak Orang Susah. Jadi ini true story dari kisah kehidupan saya yang dulu ya benar-benar hidupnya itu penuh dengan kesusahan. Oh, oke. Gitu. Kemudian sampai akhirnya Allah izinkan saya dapat ilmu, dapat guru dan kemudian yang tadinya susah Allah izinkan gitu ya, alhamdulillah hidupnya bisa berubah jadi lebih baik dari sebelumnya. Oke. Nah, itu semua saya tulis kisah perjalanan hidup saya itu. Coba dirangkumkan dalam satu buku ini. Satu buku itu. Dan bahasanya juga bahasa yang sangat ringan dan sebenarnya itu bahasan intinya itu adalah bahasan yang berat tapi coba saya bikin bahasa bukunya itu seringan mungkin. Jadi Seringan mungkin. insya Allah kalau baca buku itu kayak lagi ini banyak teman-teman yang bilang yang udah baca ya. Itu kayak lagi didongengin, lagi diceritain gitu. Oh, oke, berarti supaya tadi ibaratnya kalau sebuah makanan itu dikonsumsinya dengan mudah gitu. Enak Ibaratnya gitu ya. yang giginya masih gigi susu masih bisa mengunyah, siap. yang sudah mulai ompong masih tetap bisa menikmati Ya. juga gitu. Nah di buku itu salah satunya saya ceritain misalnya dulu ini saya cerita ya teman-teman semuanya. Saya pernah karena berawal dari kesusahan hidup saya. Saya dulu pernah di Jakarta, masih di Jakarta dulu Mas. Itu jualan panci pernah. Oke. Jadi naik metro mini, turun metro mini, masuk kampung, keluar kampung, masuk komplek, keluar komplek. Itu bawa 10 Nenteng dus panci. itu ya. Oh, oke. Berangkat pagi, pulang sore. Kadang berangkat pagi itu 10 dus, pulang masih 10 dus. Jadi nggak laku. Waktu itu untungnya masih sekitar 20 ribuan lah satu dus itu. Oke. Jadi saya ngerasa kok nyari uang itu susah banget dulu gitu. 6. Terus pernah juga dulu belum ada ojek online. Oke. Saya sudah jadi tukang ojek pangkalan dulu itu Mas. Tahun 2000
2006 kalau nggak salah waktu itu. Wah, saya masih sekolah itu, Ustaz. Saya waktu itu sambil kuliah, jadi pulang kuliah, Oh, oke. teman-teman yang lain pada kemana, saya langsung menggok Mangkal itu. mangkal di tukang ojek itu. Oh, oke. Dan waktu itu ya juga penuh tantangan ya. Mau cari uang 20.000 aja itu dari ojek itu, dari jam 12 misalnya sampai maghrib itu belum tentu dapat itu, Mas. Jadi Wah, saya mikir luar biasa. ini kok kenapa susah ya gitu. Bener. Dapetin uang itu susah. Terus pernah jadi tukang ojek, pernah jualan panci, pernah, sampai akhirnya sampai satu titik begitu saya nikah, punya anak, waktu itu masih 2 Oke. anak saya itu. Kemudian sampai akhirnya ini titik terendah dalam hidup saya, Mas. Yaitu saya kalau cerita ini suka, karena waktu itu apa ya? Istri saya itu sama anak-anak 2 hari itu harus menahan lapar, Mas. Jadi di rumah tuh nggak ada makanan sama sekali. Dan waktu itu kami, ya teman-teman, itu posisinya adalah LDM, long distance married. Oh, oke. Jadi istri sama anak-anak di Malang, tinggal di Malang, saya dapat tugas di Bandung waktu itu. Dan waktu itu ketika istri saya bilang nggak punya makanan, nggak punya uang di rumah, nah saya posisi di Bandung itu mau transfer uang 50.000 pun itu nggak ada di rekening saya, Mas. Bahkan sampai 50.000 pun nggak ada. 50.000 ya. Sampai akhirnya saya bilang ya udah, insya Allah nanti akan ada pertolongan Allah, saya bilang. Dan akhirnya 2 hari itu nunggu istri dan putra saya yang pertama itu waktu itu masih, putra yang kedua ya, waktu itu masih minum ASI. Kebayang nggak teman-teman ya, istri saya harus memberikan ASI tapi ya nggak, di perutnya nggak keisi gitu. Dan saya merasa di situ, saya merasa paling berdosa, ini dosa saya paling besar ke istri sama anak-anak waktu itu. Dan itulah akhirnya dari situ pun jadi titik balik kehidupan kami sekeluarga, gitu. Jadi ya dulu itu nyari uangnya susah, nyari kerjaan juga susah, pas segala macam susah. Nah makanya di buku itu saya ceritain dari awalnya sampai terus bagaimana caranya bisa berubah, bisa bangkit dari kesusahan itu sendiri. Nah kalau didefinisikan sendiri sebenarnya susah ini apa, Ustaz? Susah ini kan macam-macam, Ustaz ya. Ada yang susah merasa menuntut ilmu, ada yang susah merasa mencari pekerjaan, ada yang sudah dapat kerjaan susah mencari ekosistemnya yang mendukung, ada yang susah bergaul, sebenarnya susah sendiri ini kalau kita spesifikkan, kita kerucutkan, susah yang dalam kategori yang ada di buku sini yang Ustadz coba hadirkan, tuangkan buat teman-teman semuanya, semoga menjadi nanti penyemangat dan bisa menjadi menjadi titik balik inspirasi. Akhirnya teman-teman juga ternyata cuma itu gitu loh yang perlu dirubah gitu, sampai akhirnya kita tidak merasakan yang namanya susah lagi gitu. Ya sebenarnya kalau di buku saya itu, kalau bicara konteks susahnya itu tentang kesusahan hidup saya. Secara finansial, kemudian secara karir. Tapi sebenarnya inti dari semua solusinya itu untuk semua kesusahan hidup, Mas. Untuk semua. Ya tadi secara umum. Secara umum bisa. Yang susah, yang dulu mungkin menganggap nyari belajar itu susah. Nah, benar. Terus bergaul itu susah. Sebenarnya itu semuanya sama. Penyebabnya itu cuma satu itu tadi yang ada di buku itu. Dari sekian banyak akar. Iya. Penyebabnya cuma satu. Cuma satu itu. Dan satu itu bisa menjadi ketika dirubah bisa menjadi sebuah solusi ya. Iya. Apa itu satu itu? Nah, ini dari ayat yang sering kita dengar mungkin teman-teman ya. Allah itu pernah bilang begini. Ini ayatnya keren banget, Mas. Dan ini perlu kita tadaburi. Dan ini yang jadi titik balik. Dan mungkin kita perlu kaji juga dengan intens nih. Jadi Allah bilang gini, Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah kan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Benar. Selama orang itu tidak merubah dirinya sendiri. Artinya tidak ada keinginan dari orang tersebut untuk merubah dirinya. Nah ini kan dari sini kita berarti semua itu kan berarti tergantung dari kita dong. Benar kan? Ini kan Allah tuh adilnya gitu loh teman-teman. Jadi Allah nggak ada intervensi.
Kalian mau benar. sukses, ya kan nggak ada intervensi Allah Benar, kan nggak ada intervensi ya Allah kan? langsung. Nggak ada kan? Karena Allah bilang kamu mau belajar mau cari ilmu supaya jadi pinter, itu tergantung kamu kata Allah. Benar. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kembali ke diri kalian lagi. Dan ini yang saya mikir, oh iya. Berarti sukses atau tidaknya itu bukan tergantung seberapa besar networking saya, tergantung dari diri diri sendiri. saya. Oh, Saya bisa belajar jadi punya S1, S2, S3 itu bukan karena orang lain, tapi benar. kembali lagi Kembali ke kita. ke diri. Nah, konteksnya yang saat itu adalah yang saya alami. Nah, kalimat anfusihim ini kalau nanti teman-teman buka di terjemahan itu kan diartiinnya diri ya. Diri. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya. Dirinya. Itu terjemahan secara umum. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu anfus itu lebih kepada jiwa sebenarnya. Oke. Jadi bukannya fisik, Bukan fisik, hati berarti. lebih kepada hatinya. Oke. Itu sebenarnya itu. Cuma kebanyakan di terjemahan kita diterjemahinnya adalah secara fisik. Secara fisik. Ya padahal anfus itu kan di ayat-ayat yang lain disebutkan itu ada yang mengartikan jiwa, kemudian ada yang mengartikan pokoknya sesuatu yang tidak terlihat, Sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak kasat yang mata ada tadi. dalam diri kita. Yang dalam diri. Oh, oke. Nah makanya pertanyaan selanjutnya apa yang harus diubah kan gitu. Nah, benar tuh, Nah Ustaz. ini, nah kalau merujuk dari ayat itu maka kalau mau berubah hidupnya yang tadinya susah finansial, Pergaulan, susah pergaulan, dan lain maka sebagainya. poinnya adalah yang harus diubah adalah kalau bahasa umumnya itu mindset, Pola pikir. cara pikir, pola pikir. Pola pikir. Itu ya cuma di situ aja kata kuncinya. Oke. Nah, jadi kalau saya mau cerita nih Mas Ade ya. Boleh, Ustaz. Jadi teman-teman semuanya, ini saya cerita ini supaya mungkin teman-teman nanti bisa memahami konteks yang kita bahas hari ini. Nah, Jadi dulu itu kenapa saya merasa cari uang susah, Benar. cari kerjaan susah. Terus mohon maaf juga di situ juga saya tulis tentang bab hutang, Mas. oke, ada bau hutang. Karena saya juga dulu bergelimbangan hutang. Oke. Jadi saya kuliah itu udah punya utang puluhan juta. Padahal masih kuliah. Masih kuliah. Allah. Karena waktu itu saya punya usaha terus usahanya gagal, Oke. bangkrut. Nah, kemudian saya bilang ke guru saya, ini kenapa ya kok hidup saya ini susah banget. Cari uang susah, cari kerja susah, macam-macam susah. Bahkan tadi sampai posisinya istri sama anak-anak nggak bisa makan Nggak bisa dua makan hari. 2 hari. Itu titik terendahnya. Itu saya bilang sama guru saya kayak gitu. Terus guru saya bilang apa ya? Penyebabnya bukan apa-apa, penyebabnya itu kembali lagi kepada pikiran Kepada kamu, pikiran cara kita berpikir sendiri. kamu. Oke. Nah, terus akhirnya pas tahu dari guru saya itu, nah saya cari tahu Mas Ade, ya teman-teman, saya cari tahu kira-kira apa sih pikiran yang mindset saya yang akhirnya itu bisa berpengaruh kepada hidup saya jadi Kepada susah. hidup, benar. Sampai akhirnya saya beberapa minggu saya cari dan sampai akhirnya ketemu, Mas. Ini mungkin kelihatannya sepele ya, mohon maaf. Jadi ternyata saya baru ingat ibu saya. Dan Oke. ini saya sampaikan Mas Ade dan teman-teman. Ini bukan dalam rangka juga menyalahkan ibu saya, Benar. karena beliau ini benar-benar nggak tahu sama sekali. Tapi ini perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa ibu saya dan dosa semua ibu-ibu di seluruh dunia. Jadi ternyata ibu saya dulu waktu saya dari SD sampai saya kuliah, Oke. ada satu kalimat yang sering diucapkan berulang-ulang, bahkan ribuan kali, dari SD sampai kuliah loh. Iya, pasti berarti ribuan. Iya kan? Kalau dijumlahkan. Oke. Banyak banget. Dan apa yang dibilang sama ibu saya, teman-teman? Ibu saya bilang gini, Hendra, kamu sekolah yang rajin ya, karena nyari uang itu susah. Oke. Itu yang diucapin sama ibu saya, Mas Ade. Lagi nyapu, lagi ngapain, pokoknya berulang-ulang. Tep dari saya SD sampai saya kuliah. Akhirnya ketanam tuh. Ustaz. Ketanam akhirnya di otak kita tuh ada yang namanya belief system, sistem keyakinan. Sistem keyakinan tadi. Dan itu ternyata udah nempel, udah jadi keyakinan saya. Oke. Bahwa nyari uang itu Susah. karena itu ungkapan dari ibu saya sendiri. Ya, sekali lagi ini bukan menyalahkan beliau, dan ini betul-betul karena memang ketidakpahaman beliau. Oke. Jadi itu masuk ke alam bawah sadar saya dan akhirnya ternyata itu yang berpengaruh. Nah, setelah itu saya tahu masalahnya, saya langsung datengin ibu saya dong. Oke.
"Ma, aku pengen tolong mama cabut kalimat ini." Ibu saya dulu sempat bingung, kalimat yang mana? Enggak. Karena bingung bener Iya. Gini mama dulu pernah, masih inget nggak? Mama pernah bilang, "Hendra, kamu sekolah yang bener ya, karena nyari uang itu susah. susah." Pas saya bilang gitu, ibu saya langsung jawab, "Oh itu," langsung connect. Langsung konek nyambung. Iya karena emang diulang-ulang kan dari Diulang-ulang dulu. terus bener. Emang kenapa? Saya nggak jelasin lah mas. Pokoknya Oke. intinya, mama sekarang tolong cabut kalimat itu. Sekarang doain anaknya ini dengan dengan ucapan-ucapan yang lebih baik. Nah begitu akhirnya beliau tahu, akhirnya saya sambil dipegang kepala saya, terus beliau bilang begini teman-teman, "Ya udah sekarang mama doain kamu nyari uangnya gampang dan menyenangkan," kata ibu saya. Oh, oke. Jadi habis dipegang kepala saya begitu, itu kayak apa ya? Rantai itu yang membelenggu saya itu kayak Langsung putus lah kayak ibaratnya. kelepas gitu ya. Jadi saya kayak punya keyakinan baru, saya punya semangat baru, dan yang lain yang sebelumnya itu kayaknya udah nggak kepake Udah lagi. nggak pakai lagi. Jadi ibu saya bilang, "Pokoknya sekarang mama doain kamu nyari uangnya gampang dan menyenangkan, pokoknya senang, nggak susah lagi pokoknya." Oh, oke. Allah, Hanya dari sebuah kalimat tadi itu ya. Ustaz, ya? itu mas. Berarti memang ya sebagai gambaran tadi Ustadz sampaikan kan bisa jadi pembelajaran juga bagi pasangan-pasangan muda Ya, yang nantinya insya Allah membina rumah tangga atau saat ini insya Allah akan dikaruniai anak gitu. betul. Berarti dari sekarang rubahlah kata-kata yang bisa memberi dampak negatif kepada kata-kata yang positif. Yap. Artinya kalau biasanya kita suka bersuudzon, kita harus husnuzon. Ya, Ketika kita biasa memberikan input negatif, sekarang harusnya yang positif terus. ya, Kata-katanya yang baik, kata-katanya yang ramah. betul. Wah, luar biasa hanya dari sebuah kata-kata dan Itu sebuah kalimat. kata-kata itu mas. Dan ternyata ya itu tadi, Allah juga sudah merancang mindset, otak kita, pikiran kita, kita itu ada namanya disebut tadi belief system, sistem keyakinan. Sistem keyakinan tadi. Dan kalau itu kita udah meyakini sesuatu hal, dalam hal ini nyari uang susah, ya kita akan terikat terus dengan itu. Dan itu akan tertanam di alam bawah sadar kita Ustaz ya. Itu pengaruh, karena kan apa yang kita pikirkan itu mengaruh kepada tindakan kita. Oke. Nah, tindakan kita berpengaruh kepada result, kepada hasil. Kepada hasil. Heeh. Jadi semua itu saling berhubungan. Padahal sebenarnya Allah sudah nyiapkan nih ya. Iya. Ini hadiahnya. Kalau bekerja keras begini dapatnya, kalau malas-malasan begini dapatnya. Tawakalnya luar biasa dapatnya ini, tawakal yang luar biasa ya dapatnya ini gitu. Iya. Tinggal kembali ke diri kita tadi Iya, Ustaz ya. makanya kan balik lagi ke diri kita masing-masing. Nah, balik ke diri kita, yang paling utama dirubah tuh apa? Ya tadi Mindset dulu. cara berpikirnya itu yang. Oke, iya sih. Jadi kan di hadis yang lain juga Nabi kan bilang, ini hadis qudsi ya, "Ana inda zonni abdi bi." Jadi kata Allah, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Oh benar. Zon, ana inda zonni abdi bi. Makanya dari kata zon itu turun kan, ada husnu zon, ada suudzon. Oh, oke. Ya kan? Biasa. Nah, husnuzon itu kita berpikir baik. Berpikir baik. Berpikir benar. positif lah Berpikir kalau positif, bahasanya. bahasa sederhananya di Ustaz ya. itu. Terus kalau suudzon ya kita negatif thinking. Negative thinking terus. Gitu. Nah, selama kita negatif thinking, maka itu yang akan kita dapatkan. Karena kan Allah sendiri yang bilang, aku sesuai prasangka kamu, kata Allah gitu Kalau kan. kamu berprasangkanya buruk terus, Iya. yang didapatkan ya itu terus. Itu terjadi gitu. Tapi kalau kita berprasangka baik, insya Allah yang didapatkan akan baik-baik terus. Iya. Dan ini tahadus binikmah supaya teman-teman semuanya tambah yakin bahwa memang ya kalau emang kita udah yakin sama Allah terus kita berprasangka baik, maka itulah yang akan terjadi. Percaya nggak Mas Ade? Kalau dulu saya ngejar-ngejar uang, dalam tanda petik ya, saya ngejar-ngejar karir, saya ngejar-ngejar uang, nyari uang, pokoknya apapun saya kejar, ya bahasanya kemanapun saya cari, saya kejar, ya nggak peduli siang malam, ya kan 24 jam gitu bahkan ya. Dulu saya kejar-kejar. Begitu saya punya keyakinan baru, berprasangka baik sama Allah, punya keyakinan yang positif. Yang positif benar Ustaz. Itu demi Allah Mas Ade. Ya dalam tanda petik dunia itu yang ngejar saya. Oh, oke. Bahkan saya duduk, mereka datang ke saya sendiri gitu. Ya berarti ini memang kembali lagi bahwa teman-teman dari sekarang, ya semoga dari yang kita bicarakan ini teman-teman akhirnya
mulai merubah pola pikirnya, Ya, mulai merubah mindsetnya gitu. Bahwa ya memang kalau dilihat era sekarang, aduh kadang saya ketemu teman-teman ya, aduh deh nyari kerja susah deh gitu kan. Giliran sudah ada kerjaannya, gajinya begini deh gitu. iya, Ini udah mulai berkeluh kesah. Ya sebenarnya yang namanya keluh kesah kan wajar Ustadz ya. iya betul. Tapi jangan sampai dibuat kita terlena dan terlalu di dalamnya. Dikit-dikit mengeluh, Dikit-dikit mengeluh. Harusnya kan iya. yang diperbanyak syukurnya tadi. Betul. Alhamdulillah hari ini ada interview. Ah, Belum dapat kerja, ya mungkin Allah lagi nyiapkan nih yang terbaik iya. ini. Besok interview lagi gitu. Iya. Belum keterima lagi. Berarti Allah nyiapkan yang lebih baik lagi. Berarti harus seperti itu terus kan Ustadz? Iya, harus kayak Artinya gitu terus. memberikan input positif. Karena kalau Betul. negatif yang rugi kan diri sendiri Ustadz. Iya, diri kita Kita yang sendiri. capek, hati capek. Wah, Bisa marah-marah, efeknya ke teman-teman, Ah. ke lingkungan, ke keluarga bahkan. itu Masya Allah, saya ngerasain banget dulu. Makanya sekarang apapun kondisinya, saya cuma bilang terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Udah gitu aja. Benar-benar. Saya, misalnya contoh sederhana, misalnya bawa sepeda motor gitu ya, tiba-tiba, dus, bannya beleduk gitu ya, bannya bocor. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, bannya bocor. Udah, saya cuma ngomong gitu aja. Walaupun berat sih sebenarnya saya dilakukannya. Itu nanti bisa jadi biasa kalau udah disering, kalau udah dilatih. Harusnya dilatih. Harus ya. dilatih. Dan memang harus dilatih ya. Harus dilatih. Pembiasaan yang baik itu memang harus dipaksakan dan Iya. dilatih. Karena kan habit itu menjadi satu kebiasaan kalau emang sering diulang-ulang. Sering diulang-ulang. Karena kan biasanya kalau kita ketimpa musibah, udah pasti nih taman safari yang keluar tadi ya. Gitu kan sensornya udah banyak. Iya. Ujung-ujungnya kan udah banyak kempes, capek dorong nyari bengkelnya, hati juga capek. Iya. Pikiran jadi panas gitu bawaannya karena tadi kita memberi input yang Iya, negatif. apalagi mau meeting kan jam 8 gitu kan. tambahnya ini, Ustaz. Wah, Udah. berangkat dari rumah udah telat. Udah gitu. telat. Terus bannya bocor. Bannya bocor. Wah, tambah stres Nggak nggak itu. karuan, teman-teman. Tapi kan kita sering juga dengar cerita kan ya, banyak kayak gitu misalnya. Kita lagi berangkat terus bannya dibocorin. Bisa jadi itu bagian dari rencana Allah. Kalau kita maju terus bisa jadi ada hal-hal yang merugikan kita. Kan bisa jadi kayak gitu. Kadang kita itu terlalu memikirkan apa yang ingin kita dapatkan, bukan yang apa Allah siapkan untuk kita gitu. Walaupun memang kita tidak tahu apa yang Allah siapkan, Iya. tapi ya apa yang Allah siapkan itu pasti selalu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Betul. Tapi benar sih Ustadz, dulu juga saya pernah ngerasain waktu di Kalimantan gitu ya, yang namanya tawakal dan yang namanya menempatkan keyakinan dengan sebenar-benarnya gitu Ustadz. Satu momen waktu itu anak memainkan benda asing lah di telinga dan sampai akhirnya nggak bisa keluar. Kemudian uminya itu mencoba mengeluarkan dengan berbagai macam cara benda juga nggak bisa keluar. Waktu itu posisi saya lagi kerja gitu kan. Waduh, saya bilang ini pas di hari Sabtu, kondisinya waktu itu memang di Tanjung Selor praktek dokter itu tidak banyak. Iya. Dan kalau buka pun biasanya sebentar banget gitu kan. Iya, waktunya. Saya langsung stres. Ya udah, saya bilang sama istri, ya udah sholat dulu aja gitu. Jadi sepanjang sholat itu yang saya niatkan itu setiap sujud itu doanya ya Allah mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Hamba berserah diri padamu, Engkau yang paling mengetahui cara terbaik untuk hamba bersama istri mengeluarkan benda asing yang ada di telinga anak gitu. Selesai sholat, zikir seperti biasa, langsung istri telepon. Bih, sudah keluar gitu. Loh kok bisa? Iya tadi pas si kakaknya miring gini langsung keluar gitu. Wah itu langsung, Akbar. wah ini berarti memang ketika kita menempatkan keyakinan itu dengan sebenar-benarnya Iya. dan kita itu benar-benar mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya, Iya. ya pasti pertolongan Allah itu akan hadir gitu. Iya. Dan memang ya akhirnya ngerasakan bahwa wah berarti selama ini banyak salah nih menempatkan keyakinannya tuh selalu belakangan gitu kan. Iya. Selalu komplain dulu, ngeluh dulu, protes, baru nanti sama Allahnya. Padahal harusnya ketika ada musibah apapun itu dari startnya awal. langsung Allah. Iya. Perjalanannya Allah, akhirnya juga Allah. Akhirnya Allah. Waduh, jangan kayak orang susah. Jangan kayak orang susah. Ini kan ya kita emang ya mau ngapain lagi sih gitu ya. Kita kan diciptakan sama Allah itu dengan kesempurnaan. Pengen kesempurnaan. Ya, dengan makhluk yang paling sempurna lah gitu. Manusia tadi itu. Ya, terus kenapa kita ngerasa susah gitu, dan apa sih yang ngebedain kita sama makhluk yang lain misalnya kayak hewan? Kan pikiran kita. Mereka tidak punya akal seperti kita. Nah, makanya pikiran itu itu adalah hal-hal yang sangat menentukan untuk kegiatan kita hari ini sama masa depan kita. Oh benar. Jangan kayak orang susah ya. Hari ini nggak punya rezeki, ya minta sama yang pemberi rezekinya. Iya, jangan Hari kayak orang ini susah.
belum punya pekerjaan, ya minta sama yang akan memberi pekerjaan gitu. Itu. Allah yang maha kaya, Allah yang maha memberi. Gitu. Iya. Jangan gantungkan sama yang lain Ustaz ya. Allah itu Al-Muhaimin, Allah itu maha mengatur. Maha mengatur benar. Jangan kita yang ngatur nih Ustaz ya. Iya. Ya boleh lah ngatur jadwal, tidur tepat waktu, sholat dan Iya. segala macam. Tapi untuk hal-hal yang gaib serahkan semua kepada Allah. Betul, Mas. Jangan kayak orang. Nah, kalau tadi kan jangan kayak orang susah, terus ada lagi judulnya ini, kenapa banyak orang susah Ustaz? Apa kembali ke tadi yang poin tadi itu, atau mungkin masih banyak yang belum menyadari Ustaz? Nah, itu makanya saya sering sampaikan juga. Jadi poinnya memang orang ini poinnya ada dua. Dia tadi nggak sadar, Oh, oke bener. atau dia yang kedua dia nganggap remeh, nganggap enteng. Masa cuma gitu doang, masa pengaruh sih? Yang itu. Ini yang berbahaya nih Itu kayaknya. yang berbahaya. Kalau yang tadi mungkin tidak tahu Ustaz ya. Dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Makanya dia harus sadar. Makanya harus dia cari tahu apa sih yang dalam diri saya itu yang menjadi penyebab saya kok nggak bisa sukses, saya kok cuma jalan di tempat, itu harus ditemukan. Bener. Harus dicari kira-kira apa penyebabnya. Dan Oke. itu kita sendiri yang tahu, atau mungkin bisa diskusi sama gurunya atau mentornya atau siapapun yang minta masukan kira-kira kenapa sih gitu-gitu. Nah, terus yang kedua yang parah itu kalau emang dia nganggap enteng, Oh, meremehkan gitu. meremehkan, masa cuma omongan doang gitu. Paling cuma selintas doang, masa sih jadi kenyataan. Bener. Nah, jangan main-main gitu ya. Ini pikiran kita tuh Allah udah desain ya. Teman-teman tahu yang namanya pikiran kita itu kalau yang namanya memori, Mas Ade. Nah, bener. Kalau flash disk itu kan ada batasnya 15 giga ya, 62 Ya, giga. bener. Sudah diatur lah pokoknya. Udah Ustaz. ada batasnya. Ada batasnya Nah, maksimalnya. kalau pikiran kita itu Allah ciptakan memorinya tuh unlimited, Nggak ada batasnya. nggak ada batasannya. Oh, oke. Dan semua yang kita serap, informasi dari mata, yang kita lihat, yang kita dengar, semuanya itu terekam di sini. Oh, oke. Gitu. Makanya sekali lagi teman-teman juga harus hati-hati apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang didengar. Itu adalah kalau memang mau punya prasangka baik, maka harus banyak dengar-dengar yang baik, banyak melihat yang baik, atau baca-baca yang positif-positif. Dan Maka ketika insya Allah berkumpul pun berbicaranya yang baik-baik. yang baik-baik. Oh, oke. Nah, yang orang nggak sadar atau orang yang nggak remeh ini ya akhirnya yaitu tadi dia jadi, kalau bahasa saya ini jadi habitnya dia, Mas. Jadi kebiasaan tadi ini. Kebiasaan, nggak sadar dia nggak ngelakuin sadar. itu, dan itu jadi kebiasaan. Mau cuma gini doang kok gitu. Wah, bahaya padahal. Itu malah padahal efeknya sangat luar biasa. Karena kan Mengerikan. seperti yang beberapa sejarah nyata yang juga sempat saya dengar ceritanya kan, termasuk Syekh Sudais kan, Betul. yang Iya ceritanya. Imam Masjidil Haram gitu kan. Ishab pergi sana ke Masjidil Haram. Setiap orang tuanya marah, pasti marahnya adalah doa untuk anaknya menjadi imam gitu. Iya. Dan akhirnya itu. Masya Allah kan kayak gitu. Dan kita lihat aja lah banyak kok. Misalnya contoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau itu juga ngajarin kita, ada satu hadis yang mengatakan falyakul khairon auliyasmut, ya kan, berkatalah yang baik atau Diam. diam. Udah titik di situ. Ini kan pesannya itu kalau kita mau mau apa ya, kalau bahasa anak sekarang tuh kalau mau kita dapetin vibes-nya tuh kan harus ini gila, ini keren banget sebenarnya kuat ini, Mas. Cuma kadang kita terjebak sama filsuf-filsuf lainnya nih. Padahal Rasul udah memberikan yang terbaik nih pilihan. Ini kan kalau saya nangkap itu kalimat itu, ini sebenarnya ya kalau saya pribadi, saya nangkap hadis itu, ini peringatan keras sebenarnya dari Nabi. Benar. Lu jangan asal ngomong lu. Kan bahasanya gitu kalau benar kan? Kalau bahasa kita kan, lu jangan asal ngomong karena yang lu omongin itu akan balik lagi ke diri kita. Dan dampaknya bisa luar biasa nanti. Iya, makanya kalau Nabi kan halus ya. Bener. Falyakul khairan aw liyasmut gitu kan, berkatalah yang baik atau diam. Tapi kan kalau kita pecahin itu kan tadi bisa banyak banget. Banyak banget. Lu kalau ngomong yang bener dong, masa ngomongnya begitu, ngomongnya ngerendahin orang, ngomongnya ngejelek-jelekin orang, ngomongnya kayak nggak punya Tuhan, kayak nggak punya Allah, ngeremehin Allah, gitu-gitu. Itu kan sebenarnya kan banyak, Mas Ade. Dari hadis itu kalau mau kita bahas itu. Ya, makanya saya ngeliat, ini sebenarnya kalau saya nangkep dari hadis itu, ini sebenarnya ini peringatan keras dari Nabi.
Termasuk dari ada itu kalau sesuatu rahasia mau something. dipecah lagi ya ketika menyebarkan informasi jangan asal nih. Nah, gitu. Telusuri dulu sumbernya ada benar, informasi ada benar baru Biar sebarkan. nggak hoak. Biar nggak hoak jatuhnya dan Iya. jatuhnya nggak membuat perpecahan nantinya. Iya, gitu. Benar banget sih Ustadz, karena kan kalau kita ingat kalau Rasul aja mengatakan bicara yang baik atau diam. Udah. Kalau pepatah lama kan selalu mengatakan gini, mulutmu harimaumu. Nah, iya. Ini kan udah luar biasa Ustadz. Iya. Jangan sampai karena lisan kita tanpa kita sadari Nah, kembali ke kita dan menerkam diri kita sendiri Iya, nantinya. Kita sendiri yang binasa nanti jadinya. iya. Dan apa yang kita ucapin itu kan asalnya dari Pikiran dari tadi. pikiran kita. Oh, oke, berarti memang Gitu. ya dari sekarang mungkin teman-teman mencoba untuk bukan memilah-milih atau apa bahasanya kan kalau ada orang bilang kan terlalu pilih-pilih emangnya nanti mau kalau dipilih-pilih enggak. Artinya ketika kita berkumpul mencoba mencari teman circle yang Topiknya yang topiknya baik-baik. baik-baik. Ketika memang topiknya buruk ya sudahlah ya stop sampai di situ atau kalau memang mereka tidak bisa stop berarti kita harus keluar dari circle itu. Atau topiknya itu topik yang optimis. Nah, Jangan yang galau-galau terus. waduh. Tambah galau. Wah, udah. Udah gak ada kerjaan, patah hati, Aduh. komplit Ustaz ya. Selesai wis. Harusnya Billahi itu- taufik wal hidayah. Langsung tutup salam gitu. Iya, udah Berarti memang harus topik-topiknya itu yang membangkitkan semangat kita. Semangat. Jadi udah temannya lagi susah nyari kerja, jangan dibikin tambah patah Iya. semangatnya gitu. Motivasi harusnya Ustaz ya. Jadi malam ini intinya adalah kita belajar sebagaimana Nabi juga ajarin bahwa kita harus punya cara berpikir yang Baik. ya. Jadi harus husnuzon terus sama Husnuzon siapa. terus sama siapapun. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Berprasangka baik. Nah, kalau itu kan bahasa hadis prasangka baik. Tapi Prasangka kalau baik. bahasa umumnya kita harus punya cara berpikir yang baik. Cara berpikir yang baik. Ya, jadi nggak boleh kayaknya contoh gini misalnya, nggak mungkin lah saya kan orang kampung, nggak mungkin saya punya jabatan seperti itu. Saya kan wong deso. Wah, ini mindsetnya udah jelek nih. Itu mindset, itu bicara mindset. Oh, saya kan wong deso, nggak mungkin lah saya punya usaha, nggak mungkin lah saya punya omset miliaran misalnya. Gitu. Misalnya. Atau misalnya saya ini kan cuma karyawan biasa. Bener. Mana mungkin saya bisa punya rumah di tempat A, di tempat B gitu. Itu kan ya itu tadi kayak nggak punya Allah jadi jatuhnya itu. Jadi kayak seakan-akan Allah tuh nggak bisa memberi itu semua Iya, gitu. gitu Oke, makanya. bener-bener. Berarti udah dari mindsetnya salah, apa yang diucapkan Udah tambah nggak karu-karuan. memberi input yang jelek bahkan. Nah, kalau secara mungkin Mas Ade kan lebih paham. Kalau secara gestur, misalnya tadi kalau kita bilang nggak mungkin lah saya ini wong deso, nggak mungkin saya bisa jadi direktur, nggak mungkin lah saya ini wong deso, nggak mungkin saya punya penghasilan, nggak mungkin saya jadi orang kaya. Pertanyaan saya sama Mas Ade sama teman-teman, kira-kira gesturnya kalau lagi ngomong gitu gimana? Udah pasti kayak membungkukkan diri, Iya. udah kayak apa ya, seakan-akan tuh kita mengkungkung diri sendiri gitu loh. Paham kan Mas Ade kan? Artinya tuh Itu artinya gimana? Mas Ade yang jelasin. ya seakan-akan tuh Allah itu tidak membelenggu kita, Allah itu tidak membatasi kita, tapi kita sendiri yang membatasi diri kita gitu loh. Artinya Allah memberikan kemampuan kita mungkin, oh adek bisa punya kemampuan itu level sampai 9,5 gitu. Tapi karena saya tadi sudah mempunyai mindset dan mengatakan ucapan yang tidak baik tadi mungkin, itu, iya, nggak nggak mungkin mungkin. gini, nggak mungkin. Jadi saya itu langsung kayak menurunkan standar saya sendiri gitu loh. Padahal Allah sudah memberikan kemampuan bisa lebih segini nih. Saya udah merantai diri, gemboknya udah dilempar kuncinya gitu kan. Waduh, udah bahaya nih. Berarti memang teman-teman dari sekarang memang harus sudah mulai berubah mindsetnya, pola pikirnya ini ya. Kemudian ucapan, kan kadang bilang ucapan bisa menjadi doa kan Ya, Ustaz ya? betul. Berarti kalau gitu udah ucapkan yang baik saja. Iya. Saya orang desa, tapi nggak mungkin saya nggak bisa gitu. Saya punya Allah kok gitu. Pasti saya bisa gitu. Kalaupun saya belum bisa, mungkin Allah nyiapkan yang terbaik yang lainnya gitu. Iya. Harus selalu seperti itu Ustaz ya. Walaupun mungkin awal-awal akan terasa berat kan Ustaz. Betul. Tapi harus dibiasakan. Harus dilatih. Karena Harus kalau yang dilatih. buruk saja kita mudah membiasakannya, Ya, berarti yang baik harus bisa lebih mudah dibiasakan lagi. betul gitu makanya. Jangan sampai kita jadi orang yang dikit-dikit susah, padahal yang membuat susah adalah diri sendiri. Diri sendiri. Allah sudah nyiapkan nih, adik bisa kaya, Ustaz Hendra bisa kaya, teman-teman bisa kaya, teman-teman bisa punya sukses. punya skill ini, bisa mampu berbagi ini, tapi karena kita udah
menutup diri sendiri, Iya. membuat batasan diri sendiri, ya akhirnya kita Iya. berarti sederhananya apa yang kita tanam itu yang kita tuai Ustaz. Ya, siap itulah. Nanamnya anggur ya dapatnya anggur dong. Ya. Nggak mungkin nanamnya anggur dapatnya durian. Nah, mungkin terakhir nih buat teman-teman Baik, semuanya. Ustaz. Ini mungkin rumus ya. Jadi buat kita bisa latihan supaya kita punya pola pikir yang baik, Pola pikir kita yang baik. punya prasangka yang baik. Benar. Jadi rumusnya itu why atau who. Why atau How ya. Kalau How. bagaimana ya? How. Bagaimana how? Kalau who kan siapa ya? Siapa, benar. Salah tuh. Why atau how. Jadi kan yang bikin kita akhirnya nggak berkembang, akhirnya kita punya mindset negatif, kita selalu bicaranya why. Kenapa? Kenapa sih saya yang dapat masalah ini? Kenapa sih dia yang sukses? Kenapa sih dia yang punya apa sih dia yang bisa jabatan dan segala jalan-jalan, macam, dia bisa jalan-jalan, travel benar. segala. Kenapa sih? Kenapa banget? Jadi semakin Mengkerucut. makin minder, semakin minder, melemah makin gitu ya. melemah benar Ustaz. Nah, dari apapun yang kita terima, yang ketetapan yang kita alami, takdir Allah apapun itu, tantangan kah, ujian kah, maka diganti yang tadinya why jadi how tadi. Bagaimana? Bagaimana ya? Dia kan bisa pergi keliling dunia. Bagaimana caranya aku bisa kayak dia? Ada motivasi nih yang diberikan. Kalau why kan begini, tapi kalau bagaimana? Oh, itu posturnya beda, tatapan matanya juga beda. Benar. Jadi gesturnya itu udah kelihatan. Biasanya udah kelihatan benar Ustaz. Oh dia bisa pergi umroh misalnya. Saya pasti bagaimana caranya saya juga bisa. Benar. Dia bisa jadi pimpinan, bagaimana caranya saya bisa jadi Saya juga pimpinan. bisa benar. Bukan ya kenapa ya kok dia lagi jadi pimpinan? Aku kapan Selalu dong? kenapa, Why? kenapa, dan kenapa. Itu yang akhirnya menghambat, Mas. Jadi rumusnya dirubah dari why jadi how. How? Dari kenapa jadi bagaimana. Bagaimana caranya? Gitu mungkin. Buat Insyaallah. teman-teman semoga ini memotivasi. Kemudian yang tadi juga dari awal bagaimana kisahnya ibu dari Ustadz Hendra sendiri. Ya. Berarti buat teman-teman semua yang pasangan muda hari ini, cobalah ketika ya emosi dicampur dengan lain sebagainya, selalu berusaha untuk mengucapkan hal-hal yang positif. Ya. Kata-kata yang positif, yang membangun, yang memotivasi, yang juga memberi input baik untuk diri sendiri. Yap. Kemudian prasangkanya dirubah dari Betul. prasangka buruk menjadi prasangka yang baik. Yes. Dan harus dilatih dan dipaksakan. Betul. Jangan sampai dimanjakan ini oleh prasangka-prasangka buruknya Ya. ini. Akhirnya nanti ya jadi orang susah. Gitu. Susahnya karena diri sendiri. Betul. Siap. Luar biasa. Berarti teman-teman, Alhamdulillah. insya Allah masih banyak yang akan kita kupas terkait dengan buku ini ya. Karena judulnya ini udah banyak banget. Intinya ini perjalanan hidup Ustadz, dan semoga nanti dari perjalanan yang singkat dicoba di rangkuman ini bisa sedikit memberi inspirasi juga. Insyaallah. Artinya kan kita bisa bangkit tidak harus dari keterpurukan kita. Betul. Mungkin dari pengalaman orang lain kita Ya. bisa mengambil hikmahnya Supaya kita supaya tidak. kita tidak perlu membuat kesalahan ataupun terpuruk dengan hal yang sama tadi itu. Betul. Buat teman-teman semua semoga termotivasi. Amin. Kita akan berjumpa lagi di Science episode selanjutnya. Insya Allah Alhamdulillah. banyak nih kolaborasinya, ada Ustadz Hendra Irawan, ada Ustadz Saiful Islam, kemudian ada Ustadz Muaf Amrullah, dan semoga bisa bertemu dengan saudara-saudara lainnya yang bisa memotivasi. Kita bisa sharing, bertukar pikiran, bertukar cerita yang memotivasi. Kalau gitu teman-teman, Ade dan Ustadz pamit undur diri dulu. Benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, khilaf salah itu datangnya dari kami yang masih lemah ini. Semoga bisa memberi sedikit arti dari yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.